Kodenya berapa, Dek? Kodenya berapa? Ini loh. Kamu sini. 3. Nah, udah ya. Ya, gagal. 344 944. 07. Salah. 344. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana ujian? Sukses? Evaluasi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa soalnya? Soalnya isi atau problem solving? Saya Pak. Problem solving. Oke. Ya, saya problem solving. Ya, hari ini, kesempatan ini, kita akan sharing, sebenarnya mengulangi lagi ya, yaitu tentang bimbingan atau coaching tentang RA ya. Nah, di sini kita mungkin lebih tepat untuk melihat kira-kira progresnya sampai di mana, gitu ya. Coba. Oke, teman-teman ini berapa yang belum gabung ini? 6, Pak. 6, Pak. Kita tunggu. Iya. Iya, Pak. Untuk rekod siap ya? Sudah, Pak. Oke, ini. Waktunya 2 JP, berarti sampai jam 11.45 ya? Jam 12 Pak kalau di jadwal. Tertulis jam 12? Oke. 10.30 sampai 12.00. Oh, bukan 10:04 ya, tapi 10.30 ya? Oke. Iya, tadi saya kan posisi jam masih di Kidul tadi, terus ngebut itu sampai Semarang jam berapa tadi? Jam 9. Ya, saya juga baru tahu kalau ada Zoom untuk jam 10.30. Jelas sampai 5 ya bertambah. Baik. Itu sekarang posisi jam lebih baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sehat-sehat semua teman-teman. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, wabarakatuh. Pak. Sehat, Pak. Ya, bagaimana sampai di mana bab 2-nya sudah dikirim tadi? Sampun, Pak. Ya, Belum Pak. tadi sore itu saya nggak ingat kalau hari ini itu ada evaluasi. Akhirnya saya berontong itu, ayo teman-teman, ini ada evaluasi. Tapi tadi saya ada banyak yang masuk yang sudah saya komentari, tapi mendekati yang sedikit menjadi apa, kadang-kadang itu masalah pembebasan atau pemberian sanksi. Karena penguji pendek, tapi ada yang penguji itu judulnya ya agak panjang. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini lancar, membawa manfaat dan barokah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita nggak usah membuka outline-nya lagi ya, tetapi sudah di luar kepala ya. Artinya outline itu terdiri dari katakan bab 1, latar belakang, Tujuan A, B, tujuan dan manfaat. Kemudian ke Ruang lingkup. lingkup. Ya. Ini ruang lingkup nih kadang-kadang masih yang sifatnya umum. Umum lokus, misalnya rancangan aktualisasi ini meliputi apa di IAIN mana, tetapi masih kadang-kadang ada yang belum menyebutkan substansinya tentang apa yang dilokalisir itu kira-kira substansi tentang apa. Kemarin sudah ada yang saya sarankan supaya baik itu substansi, lokasi maupun substansinya. Saya mau tanya pertama pada Mbak Lia. Judulnya apa Mbak Lia? Judulnya pengadaan ekstrakurikuler batik sebagai implementasi program kiat prestasi di MSN 9 Bantul. Ya, substansinya tentang kerajinan atau keterampilan batik ya. Lokusnya MTS 9 Bantul. Bu Nur Hasanah ya. Ya Pak. Oke. Lalu Mas Akmalul. Mikrofonnya dibuka Mas. Enggak suaranya ya. Kalau yakin ya Pak. Itu saya jadinya optimalisasi pembelajaran mata kuliah ilmu falak menggunakan modul ajar di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Pak. Modul ajarnya sebagai apa itu? Karena itu Pak, untuk referensi bagi mahasiswa Pak. Dan juga untuk ada tugas-tugas di situ mandiri. Ilmu falak ya? Iya Pak, ilmu falak. Jadi termasuk hisab ru'yah itu bagian dari ilmu falak ya? Iya Pak, karena mahasiswa itu kebanyakan kurang referensinya Pak, karena bukunya jarang seperti itu. Jadi saya buatkan modul ajar untuk pemahaman. Oh jadi Mas Alamul nanti mau membuat modul ya? Iya, untuk ringkasan dari cara-cara perhitungan, contoh-contohnya, dan juga soal-soal. Oke. Ya. Itu nanti menjadi panduan praktis ya? Iya, seperti itu Pak. Oke, ya. Sudah sampai di mana? Sudah selesai atau masih belum selesai? Masih di bab 2 Pak. Nanti di analisis.
Oke. USG-nya. Saya lupa. Saya pikir ini angkatan 1 yang sedang habituasi. Ini padahal baru nyusun. Nyusun, Pak. Baru nyusun, Pak. Ya, siap, Pak. Judulnya Judul optimalisasi penyimpanan aplikasi berbasis Google Drive di Biro Hukum Sebagian Umum SDABN Raden Wijaya Wonogiri. Jadi itu basis itu inovasi penggunaannya. Iya, itu inovasi dalam penyimpanan, Pak. Oke. Penyimpanan. Sekarang saya mau tanya Mas Catur dan Mas Alamul. Karena ini judulnya itu optimalisasi, maka logikanya ini pernah dilakukan, tetapi belum optimal. Oh, gitu. Atau sama sekali belum dilakukan. Baru mau Kalau dicoba nih. ini baru mau, Baru, Pak. Pak. Kalau saya. Nah, Baru, Pak. coba diulang Mas Alamul, judulnya apa? Optimalisasi Pembelajaran ilmu falak, mata kuliah ilmu falak dengan modul ajar di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Pak. ya. Karena ini belum pernah dilakukan, mungkin langsung bisa pembelajaran bla 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 dan seterusnya. Nanti tanpa optimalisasi, Pak. Ya. Nanti kalau kenapa enggak optimalisasi, misalnya pengujinya bertanya seperti itu, Pak ini kan belum pernah dilakukan, baru mau saya lakukan, jadi mau mencoba pembelajarannya. Iya, Nanti kalau dalam 1 tahun kok kira-kira peningkatan kurang signifikan, maka saya akan optimalkan. Gitu. Mas Catur coba diulang lagi judulnya. Optimalisasi penyimpanan arsip dengan digitalisasi berbasis Google Drive, Pak. Ya. Itu juga sama belum ya. Berarti Belum, Pak. kalau dihilangkan optimalisasinya, coba gimana? Dihilangkan Penyimpanan arsip dengan digitalisasi berbasis Google Drive. ya. Kalau sebenarnya kalau mau ditambah mentereng itu sistem penyimpanan, misalnya begitu ya. Oke, terima kasih berdua. Ya, Pak. Mas Riksa. Melalui pelatihan OJS Open Journal System pada mahasiswa Prodi Ilmu Hadis IAIN Kudus, Pak. Oke. Saya besok mau ke Kudus itu. Kapan, Pak? Besok Kamis. Iya. Saya ke UIN dulu, baru ke Kudus. Nanti ketemu dengan Mas Abdul Fatah CS. Oh, katan, nggih. Oke. Jadi di fakultas apa nih? Sama di Wisuluddin, Pak. Oh, sama di Sulawesi ya. Oke, kalau besok Yeah. bisa ketemu, alhamdulillah. Tapi kalau kesibukan sendiri-sendiri, enggak ada masalah. Ya. Iya, Pak. Ulang lagi judulnya. Ulang lagi judulnya. Peningkatan publikasi ilmiah melalui pelatihan Open Journal System pada mahasiswa program studi ilmu hadis IAIN Kudus, Pak. Ini pernah dilakukan ya? Pernah, tapi belum maksimal karena Ya. baru teridentifikasi sekitar 3 atau berapa itu, Pak. Oke, berarti bisa ditambah dengan peningkatan. Ya. Kemarin kan belum ya. Optimal atau peningkatan itu sebenarnya itunya sama ya. Konotasinya itu sama, cuma istilahnya aja dioptimalkan sama ditingkatkan. Gitu ya. Oke, Mas Rizka, saya hendak mempersoalkan karena pernah dilakukan tapi belum optimal. Maka di sini dilakukan peningkatan ya, gitu ya. Nggih. Oke. Ya, Pak. Jadi judul dari rencana aktualisasi saya adalah upaya meningkatkan daya kreasi dan apresiasi seni rupa melalui rupa virtual pada siswa kelas 11. Upaya meningkatkan ya. Oke. Kalau dibuat kata yang simpel bisa peningkatan ya. Peningkatan. Oke. Peningkatan itu kan upaya untuk meningkatkan. Oke, Pak. Kata kerjanya tadinya kan meningkatkan. Terus jadi peningkatan itu berarti kata kerja apa? Ada tambahan pe dan akhiran an. Peningkatan. Ya, kata benda apa bukan benda ya apa?
Ya, intinya sebenarnya artinya sama. Oke, Peningkatan itu upaya untuk meningkatkan. tingkatkan. Panjenengan mau pakai mana? Monggo, peningkatan atau upaya peningkatan. Ya. Oke. Peningkatan daya kreasi dan apresiasi seni rupa melalui praktik pameran seni rupa virtual. Benar ya? Halo. Maaf. Sudah sampai rumah jam 9 tadi. Ini saya posisinya malah sudah menuju ke Klaten ini. Oh, lah tadi saya sama Bu Dokter tadi tanya katanya. Lah iya, tadi saya tanya katanya masih di apa Mas di sedang monitoring gitu tadi. Jadi baru cerita Pak Dok ini. Padahal ini posisinya sudah menuju. Ya udah. Oke, nggak apa-apa. Gini. Atau gini Pak, minta tolong sama petugas supaya dikirim di paket ini. Enggak, nanti ada yang mau ke Gunung Kidul loh. Siapa Pak? Ya kalau enggak Pak Muroji siapa gitu. Oh gitu ya. Kalau enggak di dipaketkan di calon saja bisa. Ya udah nggak apa. Atau enggak saya nanti tak minta tolong peserta yang dari Gunung Kidul yang saya monitoring kemarin. Halo. Iya. Halo. Posisi MTSN di Pak, sebelah timur utara Pak. Ya udah nggak apa-apa udah. Ya. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ini saya sedang Zoom. Terima kasih. Oke, mohon maaf ada gangguan. Untuk Mas Khairul ya, monggo jenengan mau menggunakan kata peningkatan atau upaya meningkatkan, monggo. Substansinya jelas, kemudian basicnya berbasis apa tadi? Virtual Pak, secara virtual. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Mbak Ita. Mbak. Kalau Mbak Ita masih unmute. Mbak Ita, ayo. Kelek mungkin itu. Gerak dia ini. Atau kita lompat Mas Muhammad Insan, ya? Ya, Pak. Ya, silakan. Judul yang saya angkat itu pembelajaran Penja Shortcast berbasis video dengan memanfaatkan media YouTube dan Google Classroom pada siswa kelas 6-1 Yogyakarta. Ulangi lagi. Pembelajaran Penja Shortcast berbasis video dengan memanfaatkan media YouTube dan Google Classroom pada siswa kelas 6-1 Yogyakarta, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian Mas Nairul. Oh, ya, Pak. Untuk judul rancangan aktualisasi saya, ini optimalisasi pengelolaan jurnal sebagai upaya meningkatkan kualitas jurnal ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Oke. Pernah dilakukan jurnalnya? Sudah pernah dilakukan, ini sudah berjalan Pak. Nah, Oke. tapi memang masih kurang optimal Pak. Ya. Oke, jadi judul itu enggak apa-apa karena pernah dilakukan maka akan dioptimalkan. Ya. Jadi nanti akan ada 2 jurnal Pak sebagai kegiatan aktualisasi saya, di mana untuk jurnal ilmiah VPI itu kan ada 2, LJISA sama Madja. Jadi nanti substansinya lebih ke ini peningkatan kapasitas SDM sekaligus pada OJS ya, Open Journal System-nya. Oke, ya nanti ada istilah-istilah itu kalau di judul ya perlu dijelaskan ya. Misalnya di judul itu ada OJS ya dijelaskan dulu apa kepanjangannya. Open Journal System. Ya, baru dalam kurung OJS gitu ya. Ya. Oh, enggak. Tapi kalau sudah dalam pembahasan selanjutnya nggak usah disingkat, nggak usah diperpanjang, OJS gitu aja. Oke, terima kasih.
Ya, lanjut Mas Hajri. Hadir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengambil judul memaksimalkan peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau disebut PKK di Kecamatan Adipala. Bisa dijelaskan judulnya sekilas? Apa tadi diulang lagi? Memaksimalkan peran penyuluh agama, Pak. Jadi ini kita lintas sektoral, kita bekerja sama dengan PKK yang mana punya satu tujuan bersama yaitu pembangunan. Dan penyuluh agama juga punya pembangunan yaitu dalam keluarga sakinah. Nah itu. Di sini kami bekerja sama dengan PKK memberikan penyuluhan-penyuluhan yang mana di tempat binaan kita yaitu satu kecamatan ada 16 desa. Nah di situ di PKK itu kita memberikan penyuluhan dan meningkatkan peran penyuluh. Karena selama ini penyuluh juga sebagian kurang menyentuh PKK, seperti hanya terpaku dalam majelis taklim, terpaku dalam masjid dan mushola, seperti itu Pak. Ya. Jadi di mana ada komunitas bisa ya penyuluhan itu dilakukan. PKK, Dasa Wisma, Karang Taruna, bagus Mas. Jadi di situ berarti membantu untuk menanamkan nilai-nilai agama atau nilai-nilai rohani selain dia aktif di dalam melaksanakan kegiatannya. Bagus. Ya, betul Pak. Nah sekarang apa tadi Mas? Upaya memaksimalkan peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah pada PKK di Kecamatan Adipala. Ya, berarti ya skopnya kecamatan lo ya? Iya Pak. Oke. Kecamatan Pak. Nah, memaksimalkan itu kata lain juga bisa upaya atau pernah enggak maksimalisasi? Maksimalisasi. Lain enggak? Lain Pak, kayaknya Pak. Lain ya. Nah, yang jelas itu mesti memaksimalkan karena apa? Karena pasti PKK, Karang Taruna dan sebagainya kan sudah berjalan ya. Iya, Pak. Tetapi belum atau kegiatan itu apa baru pertama kali untuk dengan kegiatan masyarakat? Sebenarnya sudah Pak, tapi kadang dari penyuluh agama ini kurang aktif dalam kontribusi dalam kegiatan PKK Pak. Itu saat Ramadan itu kita ada safari Ramadan, pernah penyuluh itu diundang sebagai penceramah lah, tapi tidak aktif dalam kegiatan selain itu Pak. Gitu. Jadi kita juga ada kegiatan rutin yang diharapkan ke depannya ada kegiatan rutin yang akan PKK dalam penyuluhan agama Pak. Terima kasih, ya udah. Mbak. Pak, terdengar ya suaranya? Wah, sangat jelas, kencling, kemplong. Yes, jadi judulnya adalah optimalisasi website untuk diseminasi hasil pengabdian masyarakat di Prodi Biologi, Pak. Jadi Prodi Biologi websitenya sudah ada, cuman di situ yang sering dibahas itu selain kegiatan akademik juga ada kegiatan seperti perlombaan-perlombaan itu. Tetapi untuk pengabdian masyarakat memang belum banyak diposting di website, padahal hasil inovasi dari KKN yang sudah berlangsung itu sangat bagus, cuma karena belum tidak dipublikasikan, jadi sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan masyarakat gitu Pak. Oke, apa tadi Mbak? Ulang lagi judulnya. Optimalisasi website untuk diseminasi hasil pengabdian masyarakat di Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Dilakukan dengan cara apa? Ini namanya untuk artikel ilmiahnya itu kan sudah ada, hanya saja adanya di LPPM di pusat.
penelitian. Jadi nanti akan disisipkan di website itu, kemudian dilakukan pemberitaan dengan bahasa yang publik, Pak, bahasa masyarakat itu. Jadi selain nulis berita juga menyisipkan artikel ilmiah hasil pengapasnya tadi, inovasi-inovasinya. Ya, itu maksud saya. Jadi untuk ini dilakukan dengan cara apa? Nah, cara apa ini tentu cara yang dilakukan secara inovatif kan gitu. Nah, kalau jenengan menggunakan optimalisasi berarti ini pernah berjalan tetapi belum optimal begitu ya? Ya saya bingung juga sih Pak sebenarnya, karena yang hasil pengapmas ini memang dikelolanya oleh lembaga penelitian, tidak include di itu jarang sekali menyisipkan artikel ilmiah hasil-hasil KKN pengabdian masyarakat, bahkan memang tidak dikelola oleh prodinya. Begitu. Jadi sudah tapi dilaksanakan di LPM, tapi belum ya mau digiatkan lebih lebih meningkat lagi. Ya. Jadi bisa kita menggunakan optimalisasi yang tadi. Iya. Ya enggak apa-apa. Optimalisasi terus optimalisasi website untuk hasil pengapmas. Kalau mau dipotong kata optimalisasi website itu kan ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mbak Ita. Suaranya nggak ada. Apakah masuk? Ya. Ya. Saya perancan signage design ngastong ilmu seni datang Gusti pada Civitas Akademika Fakultas Usluhuddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Ya. Terobosannya atau inovasinya apa? Yang akan saya lakukan begitu ya Pak? Atau bagaimana? Yang nanti rencana kegiatannya akan ada 5 Pak. Yang pertama melakukan survei mandiri lokasi yang cocok diletakkan penanda di kampus Wadah. Kemudian yang kedua ide-ide desain terkait substansi penanda, rekomendasi Civitas Wadah. Ketiga mendesain penanda dengan alternatif desain dan dikonsultasikan ke mentor yang sekaligus dekan Fuada, mengkonsultasikan ke tim perencana pembangunan IAIN Salatiga terkait anggaran biaya, kemudian yang terakhir mensosialisasikan ke Civitas Akademika Fuada umum masyarakat terkait perancangan signage desain ngastong ilmu seni datang Gusti melalui media online yang sudah disetujui dekan Fuada. Oke. Coba sekali lagi diulang judulnya. Judulnya adalah perancangan signage desain ngastong ilmu seni datang Gusti pada Civitas Akademika Fakultas Usluhuddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Bedanya perancangan dengan rancangan itu apa? Perancangan nanti prosesnya dalam bentuk desain saja Pak. Jadi tidak sampai produk dalam bentuk fisik, jadi masih dalam bentuk digital. Ya, maksud saya bedanya kata rancangan dengan perancangan itu apa? Kalau rancang, saya bingung Pak. Ya, ini kan kita kan menggunakan rancangan aktualisasi RA, bukan perancangan. Ya. Kira-kira jenengan mau menggunakan rancangan atau tetap perancangan? Rancangan, Pak. Bagaimana, Pak? Perancangan itu juga dikandung maksud adalah upaya untuk melakukan perancangan. Ya. Kalau upaya merancang, ya. Oh, ya monggo jenengan ditimbang-timbang dulu pakai rancangan atau perancangan, ya. Oke.
Tapi kalau yang lazim rancangan. Oke. Ya, oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ita. Iya, saya Pak. Sekarang Mbak Lia. Mbak Lia sudah ya? Oke. Sekarang Mbak Sudah, Desi Swandari. Halo Mbak Desi. Mana ini kok hanya fotonya, orangnya kemana? Sudah Pak Yang tadi Pak. tadi, Pak. Mbak Desi sudah Pak. Saya. Aduh, berarti saya sudah pikun ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Pak Moh Rifai dari Balai Diklat Semarang. Judulnya apa? Halo, Pak Rifai. Mute. Oke, nggak apa-apa ya. Ini peserta apa namanya? Peserta susulan ini ya. Pesertanya kan hanya 10 ini ya. Oke. Pak Rifai selaku PIC atau panitia. Baik, sekarang kita akan mulai, yakni dari judul dulu. Tadi saya sudah minta contoh-contoh judul diangkat. Bahasan itu syaratnya harus sesuai dengan TUSI. Jadi kalau tidak sesuai dengan TUSI, itu keluar dari TUSI-nya. Kecuali ada pengecualian ya. Dosen tidak langsung suruh mengajar pada fakultas, tapi malah ditempatkan di administrasi. Misalnya keuangan, atau arsip, atau perpustakaan. Ya. Dan ini pun kalau misalnya tidak sesuai dengan TUSI ataupun jabatannya, itu harus melalui proses persetujuan mentornya. Gitu ya? Ya, tapi Pak. ini insya Allah semua sesuai dengan TUSI ya? Iya, Pak. Ya, Bang. Ya. Ya, Pak. Ya. Yang kedua, selain harus sesuai dengan TUSI, judul itu diangkat melalui isu yang berkembang, isu yang aktual. Jadi kita sudah paham beda antara isu dengan isu aktual. Isu aktual adalah isu yang dari sisi HPKL mengandung problema dibutuhkan oleh halayak ramai. Kemudian aktual APKL, K dibutuhkan khalayak ramai. Khalayak. L layak. Ya, jangan judulnya bagus, menarik, tapi itu untuk tingkat nasional. Nah, ini berarti kurang pas. Jadi sesuai TUSI. Yang kedua, sesuai dengan isu yang berkembang, isu aktual yang sudah disetujui oleh mentor. Karena memang isu aktual tersebut mendesak untuk dicarikan solusi. Ya. Kemudian terkait dengan judul, tadi sudah saya jelaskan bahwa
judul yang dilakukan itu aktivitasnya sudah berjalan atau baru dimulai. Kalau dimulai tadi saya sebutkan langsung, tapi karena pernah dimulai tetapi belum bisa menghasilkan sesuatu yang optimal atau maksimal, ya bisa dicantumkan optimalisasi dan lain sebagainya. Artinya saya tadi bilang penguji itu beda-beda ya hobinya ya, stylenya itu beda-beda. Nggak usah pakai optimalisasi, langsung aja. Tapi ada juga. Nah, kalau nanti pada waktu ujian ada penguji yang begitu, ikuti aja. Nah, baiknya bagaimana Pak? Optimalisasi atau langsung saja? Yang penting tidak mengurangi hal-hal yang prinsip. Kemudian yang berikutnya terkait dengan judul, sudah cukup lah untuk 3 hal tersebut. Kemudian kita beralih kepada bab 1. Bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, pendahuluan bab 1, latar belakang, tujuan manfaat, dan ruang lingkup. Ya. Latar belakang itu hal-hal yang mendorong sehingga penulis itu mengangkat judul tersebut. Latar belakang kenapa dia akhirnya mengambil judul atau tema tersebut. Ini yang melatar belakangi, yang mendorong pada penulis. Ya, pasti ada alasan-alasan. Pernah dilakukan penelitian pada peneliti yang lalu tetapi belum maksimal. Bisa, akhirnya diangkat judul itu lagi. Kemudian karena mendesaknya, ya, misalnya di Mbak Lia, itu dari MTS mengangkat tentang bagaimana siswa itu memiliki keterampilan untuk membatik. Apa urgensinya? Ya dengan memiliki keterampilan membatik setelah nanti lulus kan berarti punya life skill ya, keterampilan hidup. Bisa untuk juga untuk kepentingan produksi bisa. Selain itu, hal-hal yang mendorong yang akhirnya penulis mengangkat atau judul ini, ya, apa? Urgensinya ya, pentingnya tadi bagaimana seseorang itu mempunyai keterampilan batik ketika nanti udah lulus berarti dia tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan karena memiliki keterampilan. Kemudian tujuan. Ya, oh ya, masih latar belakang. Kalau ambil atau mencantumkan regulasi, ya, apakah peraturan pemerintah atau undang-undang dan lain sebagainya, maka peraturan terkait dengan apa? Judul, gitu. Kalau Mbak Lia itu tentang keterampilan batik itu kira-kira peraturannya apa? Mungkin ada perdanya atau apanya, ya Mbak Lia. Kemudian yang dosen mengajar tentang apa tadi itu sebaiknya latar belakangnya juga mencantumkan aturan atau ya regulasi terkait dengan judul tersebut. Ya, jadi jangan asal mencantumkan regulasi. Oke. Nah, terkait dengan regulasi ini, teman-teman kan ada beberapa pendapat yang dicantumkan sebagai sumber, ya.
jenengan nanti bisa membuat catatan kaki atau catatan dalam tulisan, ya. Footnote ya, tetapi innote tidak ada masalah. Kalau skripsi kan footnote ya. Ya kebanyakan kan footnote kan gitu, catatan kaki ya. Nah, sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan rujukan ini wajib dimasukkan ke dalam pustaka. Ada referensi atau apa namanya literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka, tetapi tidak dicantumkan sebagai catatan kaki. Ya, tidak apa-apa, sebagai bahan bacaan. Ya. Sebaliknya yang menggunakan sumber tertentu maka wajib mencantumkan sumber itu dalam daftar pustaka. Oke. Berikutnya tujuan ada tujuan manfaat. Berarti A, tujuan dan manfaat. Berarti di breakdown menjadi tujuan itu nomor 1 Arab, manfaat nomor 2 Arab. Manfaat. 2 titik manfaat A kecil, B kecil. Itu ya, jelas ya. Ini tujuan itu sebenarnya apa yang ditulis? Selain tujuan yang secara bersama dicantumkan adalah kaitannya dengan apaan. Tetapi karya jangan disusun. Gitu? Misalnya Mas Alamul Yakin, judulnya ilmu falak, Pak. Modul. Apa? Karena terkait dengan ilmu falak. Tujuannya untuk memaksimalkan pembelajaran, Pak. Terhadap mahasiswa. Ya. Melalui modul. Karena pembelajaran yang dilakukan belum maksimal, ya. Ya bisa juga agar tentang ilmu falak. Jadi gitu ya. Ya, Pak. Yang saya maksud operasional adalah tujuan yang ada nggih? Ya, Pak. Ya. Oke. Dan manfaat. Apa bedanya antara tujuan dan manfaat? Biasanya kalau tujuan itu dimulai dengan kata untuk ya. Itu daripada tujuannya itu telah tercapai lalu berdampak dan manfaat. Manfaatnya kan disebutkan toh banyak toh. Untuk lembaga, organisasi, stakeholder. Jelas, jadi tujuan dan manfaat itu ya. Tujuan apa sesuatu yang akan dicapai, sedangkan manfaat itu manfaat
dampak dari apa yang telah dicapai itu. Kemudian tentang ruang lingkup. Ruang lingkup tadi sudah saya sampaikan, hanya melokalisir atau fokus pada di mana itu dilakukan, dilaksanakan, tetapi juga memfokuskan substansi yang akan dibahas. Itu ya. Mungkinlah hanya IAIN tanpa disebutkan IAIN Solo atau Kudus. Karena nggak mungkin se-Indonesia jenengan Kudus ya dilokalisir di Kudus saja. Substansinya apa? Tentang tadi ya bisa apa? Bisa ruqyah. Kemudian yang dari Kudus Mas Riksa itu tentang apa? Yeah. Tentang peningkatan publikasi ilmiah, Pak. Ya, tentang peningkatan publikasi ilmiah di mana? Mahasiswa Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin IAIN Kudus. Ya, itu sudah dibatasi di prodi ya, di tingkat prodi ya. Prodi dengan kejuruan itu lebih luas mana? Lebih program studi baru di dalamnya ada jurusan. Oke. Kaprodi sama kajur ya jawabannya ya. Oke. Sampai di sini bab 1 ada yang dikomentari atau ditanyakan atau sudah jelas? Pak, yang tujuan operasional tadi, Pak. Ya. Yang di template-nya kan dia tujuan dan manfaat, kemudian poin selanjutnya adalah tujuan umum. Nah, kita bisa ngasih ke tujuan operasional itu di poin sendiri atau langsung masuk ke tujuannya saja, Pak? Khusus seperti itu. Masuknya ke khusus kalau tujuan operasional. Kalau tujuan umum kan semuanya kan membahas hampir sama, toh? Iya, Pak. Itu tidak mengidentifikasi nilainya. Misalnya tidak dibuat tujuan umum dan tujuan khusus, mungkin tujuan operasionalnya ditaruh di nomor yang terakhir. Tujuan A, B, C, D. Tapi kalau sudah membuat tujuan umum, maka tujuan operasional itu masuk ke dalam tujuan khusus. Itu ya. Jadi bebas, kalau menurut saya bebas saja ya. Mau pakai tujuan umum khusus atau tujuan A, B, C, D, kemudian yang E yang tujuan operasional. Yang lain? Oke ya, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, kita beranjak kepada bab 2. Siapa yang hafal sub bab 2? Deskripsi organisasi. Terus? Profil organisasi. Deskripsi isu, Pak. Deskripsi isu. Analisis isu. Argumentasi isu. Argumentasi terhadap core isu terpilih, nilai-nilai dasar profesi ASN, matrik rancangan dan jadwal kegiatan. Ini sudah kirim semua lewat WA Pak? Saya yang baru. Yang belum siapa? Belum Saya semua, belum, Pak. Saya Belum semua. Oh, belum semua? Saya tinggal 2, Pak. Saya sejatinya, Pak. Saya bab 1 aja, Pak. Sejatinya. Waktunya terakhir kalau salah tanggal 21, Pak ya? Kan tanggal 22 sudah seminar itu. Iya, Pak. Pelaksanaannya, Pak. Makanya jangan harus bisa memperhitungkan bahwa sekarang ini kurang berapa hari.
Berarti harus menyelesaikan katakan kurang 2 hari atau kurang 3 hari. Nanti tinggal proses editing dan tanda tangan dari Pak Solihin gitu. Itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Artinya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena ini semuanya by system ya, melalui sistem. Nanti kalau terlambat tapi kita belum bisa masukkan ke LMS juga agak repot. Terdeteksi dari lembaga administrasi negara. Ya. Jadi Latsar ini disetting bukan balai diklat saja, tetapi sudah disetting dari LAN, ya. Diklat pelaksana, kemudian nanti hasilnya seperti apa, lalu dikirim ke LAN. Oke. Untuk profil organisasi, saya selalu menyarankan struktur organisasinya juga dicantumkan. Ya. Kenapa? Dengan melihat struktur organisasi itu kita bisa melihat siapa si A si B-nya, menduduki jabatan apa, perannya sebagai apa dan sebagainya. Ya. Jadi bukan hanya untuk pantas-pantasan tetapi ada maksud. Kemudian analisis isu. Analisis isu itu menggunakan yang paling pokok 2, yaitu APKL dan USG. Tapi ada yang juga menambah Fishbone, yaitu analisis sirip ikan atau tulang ikan. Gambarnya seperti sirip-sirip ikan. Sebenarnya itu untuk apa ya? Level pejabat eselon 3. Ya. Dulu ada namanya TAM, Teknik Analisis Manajemen. Ya, sebelum berubah menjadi analisis APKL, USG, ya, dan akhirnya menjadi analisis Fishbone. Jadi kalau misalnya jenengan tidak sampai kepada analisis Fishbone, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting analisisnya sudah 2, APKL dan USG. Bedanya apa sih antara APKL dan USG? Itu sebenarnya tahapannya. Sebenarnya jenengan dengan bimbingan coach siapa bahwa nggak usah dianalisis kemudian apa USG maupun APKL itu sudah diketahui ya oleh pimpinan atau dikehendaki, ini yang perlu diangkat. Tetapi kita ini kan menyusun karya tulis apalagi karya ilmiah itu tidak yang penting hasilnya, tetapi prosesnya. Di antaranya adalah proses analisis. Analisis dengan menggunakan APKL atau analisis dengan menggunakan USG itu tidak lepas kita ini mempertimbangkan tentang apa? Alur pikir. Alur pikir berarti harus rasional. Agar dengan analisis tersebut jelas benang merahnya antara alur pikir satu dengan alur pikir yang lain.
Jadi untuk menentukan layak atau tidak dalam analisis APKL itu bukan pantes-pantesan. Wes, kita biji 5, ini tak nilai 4, ini tak nilai 3. Bukan, tetapi rasional berdasarkan fakta yang berkembang, yang ada di lapangan. Siapa yang tahu? Ya yang tahu ya penulis sama mentor. Ya, bahwa ini memang isu yang perlu segera mendapatkan solusi. Nah, pembimbing atau coach itu lebih titik beratkan pada teknis penulisan. Yang kedua, alur pikir. Terasa kok. Nanti dari huruf A, B, argumen, isu dan sebagainya. Itu kalau nggak nyambung terasa. Oh, ini nggak nyambung. Alur pikirnya nggak nyambung. Misalnya seperti itu. Jadi porsinya Pak Mentor itu lebih mengarah kepada substansi berdasarkan analisis isu tadi, sedangkan coach adalah ya terkait dengan teknik penulisan dan bagaimana menentukan alur pikir. Nah, biasanya dalam APKL itu kolom yang terakhir berbunyi layak tidak layak. Biasanya. Sedangkan USG itu kolom terakhir berisi apa? Prioritas yang didasarkan atas peringkat. Gitu? Peringkat 1 berarti prioritas untuk diangkat masalah itu. Semuanya kita harapkan nanti untuk menentukan APKL itu yang layak yang mana, kemudian USG itu yang prioritas yang mana, melalui pensekoran. Ya, jangan mau menggunakan model Likert, boleh ya. Berapa tuh? 1 sampai 5 ya pensekorannya ya. Nanti dijumlah baru ketemu, oh ini peringkat 1. Itu tadi, untuk men-skor itu bukan pantes-pantesan, tetapi rasional berdasarkan kenyataan real di lapangan. Oke. Dan apa lagi? Yang setelah itu ya argumennya ya. Nah, jangan juga berikan argumen kenapa kok ini menjadi prioritas, misalnya begitu kan di kemudian nomor apa? F atau E? Ya. E, Pak. E ya, itu tentang apa? Nilai-nilai dasar profesi PNS. Nah itu memang ya lebih teoritis ya. Tetapi kalau jenengan bisa memasukkan nilai-nilai tersebut, nilai aneka tersebut secara rasional, secara real, akuntabilitas terkait dengan apanya, terkait apanya, itu bagus lagi. Tetapi yang paling penting adalah 5 nilai tersebut hendaknya menjadi satu pedoman atau inspirasi melaksanakan tugas, agar tugas-tugas ini dilaksanakan dengan dilandasi aneka. Mungkin ke 1 akuntabilitas, 2 etika publik, berikutnya mutu, gitu, mutukan. Kemudian kalau anti korupsi kita belum menjadi sandungan itu ya. Iya. Jenengan sudah berpikir tentang korupsi belum?
Artinya membayang-bayangkan saya besok kalau jadi pejabat akan begini kan, enggak kan? Nggih, Pak. Sekarang itu yang penting aman dulu. Korupsi ya. waktu, Pak, biasanya. Ya, ternyata korupsi waktu juga besar itu efeknya ya dalam penyelesaian tugas karena korupsi waktu, waktunya dikorupsi bukan untuk mengerjakan tugas. Itu ya. Jadi luar biasa. Teman-teman itu yang penting menghilangkan satu huruf dulu. C. C itu apa? Capek terus ya. Jangan kalau jadi capek terus, waduh capek terus ya. Adanya itu hanya takut, adanya terikat ya. Itu. Ya. Tetapi untuk menghilangkan huruf C itu juga tidak semudah yang kita bayangkan kalau tidak kita landasi dengan kesadaran, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu apa? F. Matriks. Metrik. Rancangan. Metrik rancangan. Iya. Itu nanti enggak jauh berbeda dengan G, yaitu jadwal. Ya toh? Karena jadwal Anda itu pasti akan ada hubungannya atau terkait dengan metrik rencana kegiatan itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang dimasukkan dalam penjadwalan. Kegiatan dibuat sedemikian, tahapannya seperti apa, ya harus jelas. Tahapan itu runtun. Kalau orang sholat itu apa? Tertib ya? Tertib, Pak. Berurutan. Orang wudhu juga tertib. Tertibnya dari mana dulu coba? Niat, Pak. Niat, Pak. 2, basuh muka. 3, tangan. 4, dan seterusnya. Ya? Iya, Pak. Dan juga orang sholat nggak mungkin begitu habis takbiratul ihram Salam. Allahu Akbar, salam. Jadi nggak tertib. Oke. Terus kaitannya dengan kegiatan, ya nggak mungkinlah Anda langsung melakukan evaluasi, nggak mungkin. Nggak mungkinlah Anda langsung melakukan kegiatan. Pasti proses yang paling awal adalah apa? Katakan konsultasi. Ya. Konsultasi. Oh, Pak mau seperti ini gimana ini saya rancang, nanti aktualisasinya bisa dilakukan dengan. Oh ya, setelah disetujui ya dari konsultasi itu baru merancang programnya. Merancang programnya setelah dirancang lalu dibuat, disusun ya. Setelah disusun diuji cobakan. Setelah diuji cobakan ada apa? Evaluasi. Gitu. Setelah dievaluasi buat pelaporan. Urut. Baik. Jadwal. Jadwal jangan lupa selain mencantumkan bulannya juga tahunnya. Tadi malam saya cek itu bulan saja, September dan Oktober. Tapi tahunnya lupa. Ini tahun 2022 atau 2021. 21. Baik, kemudian yang berikutnya terkait dengan bulan. Setelah bulan dan tahun, di bawahnya itu kolom-kolom itu apa? Saya dibuat minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Bawahnya mingguan, nah itu baru ditulis tanggal.
Minggu 1 itu tanggal berapa, minggu 2 tanggal berapa, tanggal berapa. Jadi yang ngoreksi itu enak. Nah, teman-teman ini nanti juga akan ketika habituasi akan membuat laporan minggu pertama, minggu kedua, keempat, dan selanjutnya. Jadi laporan mingguan itu laporan progres apa yang telah. Oke. Setelah tanggal, di bawahnya ada apa? Sudah tidak ada lagi toh? Ya. Kecuali kolom-kolom yang mungkin ya diberi warna yang berbeda. Kalau kolom off tidak ada kegiatan, warnanya apa? Putih. Putih. Yang off merah. Oh, merah. Tanggal merah atau hari Minggu. Oh. Kemudian warna yang lain monggo. Ya. Yeah. Ini untuk memudahkan pengecek. Oke. Masih terkait dengan jadwal. Bagaimana kalau ternyata schedule itu tahapan-tahapan kegiatan bisa diselesaikan sebelum waktunya. Katakan minggu ketiga sudah selesai. Tidak ada masalah. Yang penting cepat selesai, akurat. Ya, memenuhi syarat sesuai dengan aturan. Jangan cepat tetapi nggak tepat. Ya. Yang tadi seperti Mas Alamul itu membuat modul, itu harus betul-betul dicek itu. Kira-kira sudah selesai tanggal, kalau nggak salah tanggal 27 ya, kembali ke Semarang ya. Menuju ke Semarang tanggal 27 tanggal 1 Pak. Ini angkatan baru tuh. Tanggal 1 Pak. Atau November. Saya tanggal 1 ya, Oktober ya. Ya. November. Atau November, Pak. Ya. Jadi aku Jesu ya kesel ya ngurusi latsar ya. Tapi nggak apa-apa. Ya ini tugas kami. Klasikal. Oke, gitu ya. Klasikalnya nanti sekitar 5 atau 6 hari ya di Hotel Plaza Semarang. Sudah ngukur training belum? Kaos. Ampun. Sudah, Pak. Enak. Latsar sekarang ini ora sahadu-hadu gitu, orang ninggal ke omah, orang ninggal ke pekerjaan, selesai dapat kaos, enggak dapat uang transport gitu. Nah, mungkin kalau pas 6 hari itu ada transport itu ya, sekali ya berangkatnya atau pulangnya enggak tahu. Oke. Ya. Karena pada waktu Pak Solihin jabatan tahun 2005, tahun 85 itu bayar sendiri pajak saya 27.000, gaji Pak Solihin 60.000, ayo. Separuh untuk bayar pajak. Ya, ini patut kita syukuri peserta sekarang sonder membayar. Bahkan kalau misalnya luring itu jika ada transport, ada uang saku. Pilih mana? Tetap di rumah tapi nggak dapat uang saku, nggak transport. Terus dibandingkan dengan datang ke Semarang ya, dapat transport. Kira-kira suruh pilih mana? Datang Semarang, Pak. Ke Semarang, Pak. Represi.
Ya Pak, Ya, kalau di kantor masih terkadang dilibatkan urusan kantor Pak. Ya, itu off the record ya, nggak usah ceritakan mentornya ya. Ya, kerekam. Ya. Nah, mentor itu kan punya anak buah, anak staf. Yang penting gawe aku rampung. Iki mumpung ono SDM baru sing memiliki keterampilan macam-macam termasuk IT, tak manfaatkan. Yen ra ngono ra rampung gawean iki. Dan nanti setelah kembali ke satker masing-masing, Anda jangan merasa sudah bebas karena prajabatan. Tugasmu menunggu. Ya, ini peserta yang angkatan 8 Mbak Dwi ya. Itu kan di keuangan. Itu saya tagih, halo Mbak Dwi, kenapa kok belum kirim bab 1? Dia punya baby ya, umur 3 bulan atau 2 bulan. Pak, saya kerjanya itu hanya bisa kerja malam, Pak. Apa anaknya kalau siang rewel kan gitu. Ternyata pekerjaan di ruang kerjanya itu numpuk. Dia di keuangan, ada tender, ada lelang, ada ini luar biasa. Dituntut harus selesai sesuai dengan schedule yang telah ditentukan. Ya, itulah setelah menjadi PNS, kita ini terikat oleh aturan. Nak memang abot dadi PNS, ya wis tau ngejokke mengundurkan diri ra apa-apa. Piye? Arep mundur? Boten, Pak. Boten. Maka terima tugas tersebut, cintai tugas tersebut, lakukan dengan penuh ikhlas, dengan hati, dengan hati-hati, dengan sepenuh hati, dengan sesuka hati. Dengan sesuka hati. Enak jadi PNS tuh Pak Soli ini tuh selama 37 tahun jadi PNS, yo enak-enak wae. Karena apa? Kita cintai itu pekerjaan itu. Dari Pak Solihin sejak jadi CPNS itu sudah suruh mengajar prajabatan. Sampai sekarang terus saja. Ya harus kita cintai tugas itu. Ya, ini dosen juga begitu, harus mencintai mahasiswanya, harus mencintai pekerjaannya dan sebagainya. Para guru sama, ya. Oke. Mbak Lia Justina, ini kan guru apa? Keterampilan? Prakarya, Pak. Prakarya. Nah iya, jenengan ini karo muridnya nak dijejerke dure ayo kalah nih. Ya? Iya, Pak. Jadi masih muda belia mengajar anak-anak kelas berapa? Paling enggak 7 ya? Kelas 8 sama 9. Oh, 89 ya. Oke. Ini tantangan buat Mbak Lia bagaimana mengendalikan siswa-siswa yang ya sudah besar-besar, yang mulai besar-besar. Ya. Murid MTS karo murid MA kuwi ketoke ngatur anggal MTS lho. Soro dhisik keminjal itu apa? Iya. Beneran. Nah, kalau sudah itu sudah mapan. Kalau SD itu ya pembentukan, misalnya seperti itu. Oke, sekarang jam 11.40. Masih ada berapa waktu? 10 menit, Pak. Hah? 10 menit. Enggak sampai lah nanti. 10 menit. Oke, 10 menit lagi ya.
Iya, Pak. Ya. Aku iki saka Gunung Kidul enggak teko kene iso bergabung, alhamdulillah ya. Istirahat nanti jam 1 Pak Solihin mulai lagi untuk kelas 6. Semangat, Pak. Ya, silakan. Semoga sehat selalu, Pak. Oh iya, terima kasih doanya. Oke. Terkait dengan apa Mas yang terakhir Mas? Setelah terakhir kendala dan antisipasi. Nah, sekarang yang kendala dan Pak yang apa yang akan Anda tulis? Hambatan atau kesulitan melaksanakan aktualisasi, Pak. Berarti sekarang dia harus sudah memprediksi. Namanya antisipasi. Kira-kira ketika saya melaksanakan kegiatan pertama dengan tahapan-tahapan yang akan kemungkinan hambatannya, kendalanya. Lalu jenengan sudah membuat proyeksi ataupun prediksi. Jadi solusinya nanti begini. Itu ya? Iya, Pak. Ya. Antisipasi itu ya sesuai terkap, diperkirakan, melakukan ya. Tidak kerepotan, tidak gedanda, tapi yang akan saya mau tanya ini. Kendala itu yang kira-kira akan muncul dengan pembahasan yang jenengan tulis itu kira-kira apa? Kendalanya nanti karena saya ada apa ya? Kan semua sivitas akademika, Pak, yang akan saya libatkan. Lah nanti itu kebingungan saya nanti apakah menggunakan Google formulir atau dengan Zoom, itu Pak kendalanya, Pak. Oke, saya laki-laki Mas Rika, Mas Insan, kira-kira kendala yang akan muncul dengan program RA jenengan apa? Mungkin ini Pak, kesulitan dalam menemui mentor karena sistemnya sedang WFH. Nah, sekarang kalau prediksinya seperti itu, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Kalau saya jauh-jauh hari menghubungi beliau untuk janjian buat bertemu, Pak. Oke. Ya. Kira-kira bertemunya kapan gitu. Oke. Karena padatnya jadwal beliau. Oke, jadi jangan petunjuk ya, tapi satu hari atau berapa jam jauh sebelumnya bilang. Oke. Itu contoh. Pak Rifai, halo. Dengar suara. Mikrofonnya Pak Rifai. Mikrofonnya. Toko jam berapa, Mas? Ayo. Jam 12, Pak. Oke. Jam 12 lebih apa kurang sedikit? Pas, Pak. Nah. Tidak didiskon dan tidak di... Iya. Oh, ya, wes. Nah, yang penting Mas Rifai, ojo durung wayahe terus mbok pites. Oke, ya. Terima kasih. Jadi ini panitia maksimal jam 12. Bisa kurang 10 menit, bisa kurang 5 menit, bisa kurang 1 detik. Kemudian ini ada Oke, saya tanya dulu lagi. Prediksi Anda apa dengan progres Anda, dengan rancangan Anda? Sekarang tadi pertanyaan bagaimana mohon diulang untuk memasukkan menggunakan promake. Masuk ya? Sebetulnya belakangnya sudah. Nggak tahu ini suara siapa nggak Pak? Mas Rifai. Rifai. Ya, di unmute dulu Mas
Pangi. Gimana? Enggak, ini suaranya yang keluar masuk. Oh. Oke, siap. Silakan Mas Catur. Kalau Open gimana, saya, Mas? kalau saya ini Pak, karena ya itu sama sih sebenarnya kalau permasalahan dalam konsultasi aja Pak. Soalnya kalau sekarang ini kan sedang banyaknya kegiatan dan mentor saya juga ikut kegiatan itu. Jadi, Ya sama. ya sama lah permasalahan Pak. Ya. Cuman nanti bisa dioptimalkan melalui WA mungkin komunikasinya. Aku tak takon Mbak Lia. Ya, Pak. Lia apa Mbak Lia? Ini sih karena lagi PPKM, jadi kemungkinan nanti pas prakteknya agak sulit. Terus sama ini ketidaksesuaian alur kerjasama yang di lapangan. Soalnya praktek. Ya. Lah solusinya apa? Jauh sebelumnya kira-kira punya solusi apa? Kalau yang PPKM itu nanti dijadwal, jadi siswanya dibagi per kelompok untuk berangkat untuk prakteknya. Oh gitu. Kalau yang tidak sesuai alurnya itu nanti buat alur cadangan. Oke, ya. Bu Kepala, selaku mentor sulit ditemui enggak? Kalau Bu Atik enggak, soalnya sering standby di madrasah. Kecuali kalau keluar kota. Ya, kan sering katanya ada karya tulis yang harus dia lakukan. Gimana, Pak? Kan dia punya karya tulis yang yang sampai pada tingkat provinsi atau tingkat nasional atau apa? Iya. Sibuk ya. Oke, ya. Dengan mendengar antisipasi yang diperkirakan, ini saya ayem karena jenengan otomatis harus punya cara mengatasi kendala tersebut ya. Dengan antisipasinya adalah melakukan bla 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 bla. Ini kok close ya? Close. Sebentar, ini baterai saya drop, tak ambil dulu. Oke, minta maaf baterai saya low, sudah saya tancapkan lagi nih. Oke. Oke, tadi dari Mbak Lia tentang batik. Mas Horul Amri, antisipasi Anda. Ya, Pak. Di tempat saya, kemungkinan munculnya kendala itu yang antara salah satunya adalah jadwal pembelajaran budaya itu tidak tentu, Pak. Jadi jadwal pelajaran itu di tempat saya munculnya di awal bulan. Jadi setiap bulan itu berbeda, setiap minggunya berbeda. Nah, terkadang saya di satu kelas itu bisa mengajar sebulan 3 atau 4 kali, kadang hanya 2 kali, bahkan. Terutama di kelas-kelas agama misalkan, atau di kelas riset. Nah, nanti kan sampel yang saya ambil adalah kelas 11 MIPA riset yang juga jadwalnya sebenarnya sedikit. Tetapi saya pilih karena memang siswanya cukup aktif gitu, Pak. Jadi antisipasinya adalah nanti saya memadatkan penyampaian materi dan penyampaian penugasan, kemudian termasuk nanti finalnya adalah pembuatan
atau pengunggahan karya di media sosial masing-masing. Oke. Jadi memadatkan jadwalnya, Pak. Oke. Terima kasih ya, paham. Ya. Ini kita foto dulu aja, nanti kalau ada sesuatu ya, foto dulu terus nanti kita lanjut, bisa tak? Ini masih ada 9 menit. Foto dulu ya. Iya, diaktifkan kameranya. Giba, action. Mbak Lia belum aktif kameranya. Nah. Bun? Sudah? Pak. Baik. Siapa yang belum saya tanya tadi ya? Saya, Pak. Mas Rika baru keluar ini, Mas Salomul sudah, Mas Ihsan sudah, Pak Nerul. Saya Apa ingin, Pak. Ya, untuk kendala yang nantinya dihadapi ya hampir sama dengan teman-teman semua. Ini berkaitan dengan untuk mentor, kemudian editor in chief yang ada di jurnal itu kan kalau di Banyumas ini masih terkena PPKM ya, di mana masih memperlakukan WFO. Jadi kemungkinan besar ini untuk koordinasi dengan beberapa mentor, kemudian editor in chief jurnalnya juga akan memenuhi kendala. Itu. Oke, ya. Oke. Terus antisipasinya? Nah, untuk antisipasinya, yang pertama saya menghubungi jauh-jauh hari. Kalau tidak bisa bertemu secara langsung, melalui online atau secara daring, Mbak. Oke, ya. Terima kasih. Yang Mas Riksa, coba. Apa kendala yang dengan prediksi akan muncul apa, kemudian apa solusinya? Kendala bagi saya itu terkait dengan controlling output dari hasil ini, Pak. Ya. Karena kebetulan nanti untuk pelatihannya saya lakukan secara online dan offline, akan tetapi yang paling agak susah untuk mengontrol apakah benar-benar mahasiswa ini sudah melakukan submit ke OJS atau belum, ini yang susah untuk mengontrol. Nah, sehingga dalam hal ini nanti saya akan membuat semacam Google Drive untuk menyimpan hasil processing screenshot dari proses pensubmitan karya mahasiswa itu sendiri, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Mbak Ita, sudah ya tadi ya? Sampun, Pak. Mbak Desi, sudah? Apa itu prediksinya? Kalau di saya itu mungkin karena koordinasinya kan di berbagai ada lembaga penelitian sendiri, kemudian nanti juga ada admin websitenya, jadi mungkin perlu waktu, karena kemarin waktu saya di LPPM memang pihak lembaga itu tentu sibuk dengan kesibukannya sendiri, jadi nek tak sempili minta data gitu mungkin agak lama gitu, Pak. Tapi memang dari sekarang admin website karena beliau ini dosen baru tetapi sangat amanahnya sangat banyak untuk admin ini, mungkin nanti saya bisa kalau akses websitenya sebagai admin kan saya yang menunggu, tinggal submit aja. Oke. Terima kasih. Selesai semua ya? Ya silakan. Saya tanya sekarang, ayo. Iya Pak. Kendala yang pasti dihadapi nanti itu kita prediksi untuk penyuluhan di satu desa dan desa lainnya, Pak. Kadang kita menghadapi waktu yang sama dari satu desa dengan desa yang lain, kegiatan penyuluhannya itu, maka untuk antisipasinya paling kita sebelum itu berbicara kepada koordinator tim PKK itu untuk jadwal, untuk membuat jadwal kegiatan penyuluhan sehingga tidak dapat di satu desa satu dan desa lainnya, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Ya. Jadi alhamdulillah
semuanya sudah melakukan prediksi akan kendala yang kemungkinan akan muncul dan sudah punya alternatif solusi yang dilakukan ketika menghadapi kendala tersebut. Ya, terima kasih kepada semuanya. Ya, pesan saya kemarin sudah ada beberapa yang masuk. Nah, silakan sore hari ini untuk minimal bab 1 ya. Syukur bisa bab 2. Artinya begini, bab 1, bab 2 sudah selesai, kirimkan aja semua. Nanti saya akan melihat, justru saya senang melihat bab 1 seperti apa, nanti bab 2 seperti apa. Tapi kalau bab 1 baru selesai bab 1, kirim saja. Ya. Karena saya mungkin memberikan catatan. Nanti penguji pun dia juga akan memberikan catatan. Karena penguji itu yang dicari apa? Kesalahan, Pak. Iya, kekurangan, kesalahan. Nanti kalau diam aja gimana penguji? Udahlah, cukup. Enggak mungkin, pasti mencari-cari. Tapi yang penting kekurangan, kesalahan dari RA Anda ini tidak fatal, tidak terlalu prinsipnya, misalnya seperti itu. Tapi karena sudah saya arahkan bahwa harus RA ini harus sesuai dengan tusi. Insya Allah tidak akan keluar dari konteks. Begitu ya. Baik. Ini teman-teman dari 10 ini berapa yang sampai hari ini sudah kirim? Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Bab 1. Bab 1. Saya sudah sampai bab 2, Pak. Pertengahan bab 2 ya. Di persimpangan jalan ya, tapi di pertengahan ya. Oke. Terima kasih. Iki sangat walu ya toh. Mosok sangat walu untuk mandek ya karo Mas Mas Rifai ya. Unduh. Pace diundui. Fotori, Pak. Selesai tidak selesai disudahi kan gitu toh? Sampun foto Mas Rifai. Foto sudah. Mas sudah Mas fotonya Mas sudah. Terima kasih ini kepada semuanya teman-teman ya dan kepada Pak Rifai saya ucapkan terima kasih sampai mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Terima kasih. Ya, saya akhiri. Mohon maaf atas kekhilafan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Fathum minallahil qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Terima kasih, Pak. Nuhun, Pak. Saya mohon live ya. Jangan lupa yang jadi co-host nanti mengirimkan link Zoom-nya. Oke, Pak. Oke, Mas Alamul. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, live,